Metode merakit atau servis inverter rakitan model 8 volt. Rangkaian ini sangat sederhana. Oleh karena itu perbaikannya juga mudah jika kita tahu. Tapi banyak pembeli atau para perakit kesulitan untuk memperbaikinya. Dikarenakan keterbatasan peralatan, karena tidak mampu melacak di mana adanya kerusakan. Ini contoh cara paling aman ya untuk perbaikan atau merakit. Ini untuk perbaikan, ini bekas rakitan rusak, diperbaikinya sulit. Nah, maka kita akan mudahkan dengan cara ini, yaitu untuk MOSFET jangan dipasang dulu, pasang sementara menggunakan terminal PCB 3 lubang ini untuk soketnya MOSFET. Jadi MOSFET ini tidak dipasang permanen, sehingga jika terjadi kerusakan pada saat tes, misal ada EGS 002 yang sudah short. Ini sudah short ya, saya tandain dengan solas hitam. Artinya jangan dipakai. Tapi jika kita lupa, kita pasang, tiba-tiba MOSFET ini meledak atau putus, kita akan dengan mudah mengganti MOSFET ini karena sifatnya temporary. Artinya tinggal buka saja dengan obeng, kita bisa mengganti MOSFET ini dengan cepat tanpa harus menyolder. Jika tadi teknik-teknik itu untuk melacak ya, di mana barang yang rusak EGS-nya atau MOSFET-nya. Nah, jika EGS-nya yang rusak, sudah bisa kita fokuskan bahwa EGS-nya rusak. Misal jika MOSFET-nya yang rusak, EGS-nya oke, kita juga bisa tahu. Kedip-kedip terus mati atau panas. Kita bisa convert ke PCB yang lain. Cara mudahnya, kita punya inverter lagi satu, inverter yang normal. Jadi untuk mengkonvert bahwa EGS ini normal, betul-betul normal. Jadi jika kita pasang di tempat lokasi yang sedang servis, kita udah tahu bahwa EGS ini pasti normal. Dan yang gak normal adalah MOSFET-nya. Di antara salah satu MOSFET-nya. Jika kita mau pakai yang lebih aman lagi, saya perkenalkan ada EGS 002 menggunakan totem. Di sini ada drivernya, bisa kita lihat. Nah, ini terhalangi oleh transistor ini. Setiap saluran pin-pinnya, outputnya. Jadi mencegah short arus DC dari MOSFET yang jebol lari ke soket EGS 002. Maka ini sangat dianjurkan untuk teknik servis supaya kita nggak kebingungan. Artinya gini, pernah pengalaman daripada perakit atau saya sendiri pernah mengalami pakai EGS yang ini. Jika kita belum paham apa yang rusak, kita masukkan ini, tahu-tahu ada arus DC dari MOSFET yang korslet. Akhirnya kena dampaknya, ini ikutan rusak. Satu, harganya mahal, kita servis juga jadi bingung. Kena lagi, bisa 2 atau 3 kali EGS 002 yang rusak. Maka berdampak sangat kerugian biaya untuk servisnya. Namun jika MOSFET yang rusak tidak terlalu mahal ya, yang kecil-kecil ini untuk trial, untuk uji coba, karena harganya cuma 3.000.
Jika EGS yang rusak, ini harganya bisa 50 ribuan. Sangat saya disayangkan. Oleh karena itu kita pakai teknik-teknik. Nah, ini juga sedikit pengaman, yaitu jumper yang mendrive MOSFET gate-nya, output dari kaki-kaki EGS 002. Kita berikan 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm sebanyak 8 pieces. Agak lebih aman. Demikian penjelasan ini untuk MOSFET. Kakinya menggunakan kabel seperti ini. Ini servisan ya, udah kena panas, udah pernah berapa kali jebol MOSFET-nya, makanya kondisinya seperti ini. Tapi masih bisa dipakai lagi karena kita sudah tahu di mana letak kerusakannya, yaitu di MOSFET yang ini, nomor 3 dari kiri. Ini sengaja saya shotkan menggunakan EGS 002 yang rusak. Nah, ini yang membuat short. Ini EGS jika efeknya dipakai, dia akan langsung short MOSFET yang nomor 3 ini. Ada beberapa kerusakan EGS 002 bermacam-macam. Kalau ini nyalanya cuma kedip-kedip, lampu LED masih nyala, voltmeter masih nyala, tapi dia berkedip-kedip. Untuk kerusakan EGS yang ini, dia akan langsung short. Begitu dipasang on, ini langsung jebol, terus berkali-kali. Maka kita juga menggunakan pengaman ini, yaitu fuse otomatis, sekring DC otomatis 3 ampere untuk beban inverter. Jadi jika terjadi short, ini akan keluar, putus ya, otomatis putus. Jika kita mau nyambung lagi, kita tinggal tekan. Nah, ini on lagi. Banyak sekali alat servis sebagai pengaman untuk proteksi supaya tidak terjadi efek short yang membakar kabel PCB atau membuat pecahnya, meledaknya MOSFET ini. Jadi arusnya kita kecilkan. Jika kita servis menggunakan langsung dari aki, itu akan berdampak meledaknya sampai pecah, MOSFET-nya sampai pecah jika terjadi short. Maka kita bermain dengan aman, 3 ampere. Kemudian EGS yang menggunakan totem, kemudian soket untuk MOSFET. Setelah ini belum nyala ya, karena ada kerusakan di sini. Awalnya nyala, tapi sengaja saya gunakan EGS yang rusak. Kepengin tahu pengaruhnya. Tadi sudah dipasang, terus kemudian sekring langsung turun, jebolah MOSFET nomor 3 ini. Nah, setelah kita ganti MOSFET yang nomor 3 ini, terus kita pasang dengan EGS yang normal, maka inverter ini akan menyala kembali. Jika menyala, kita siapkan panel, pekerjaan panel, artinya inverter ini sudah benar, sudah diperbaiki. Ada juga resistor yang rusak, yang terbakar. Waktu itu sudah saya ganti. Kita bisa panel, pasang MOSFET besar, pasang heatsinknya, heatsink tebal. Kemudian kita masukkan ke dalam box panel. Jadi box inverter ini jika sudah jadi akan kelihatan bagus, rapi, punya nilai jual. Dan ini memang untuk beban satu rumah, kelihatannya sederhana rangkaiannya, tapi ini sudah sering dipakai bertahun-tahun untuk beban satu rumah dengan MOSFET HY4008 8 pieces. Ini contohnya, ini yang baru akan dirakit.
1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 pieces. Ini cukup mumpuni main di sistem 24 volt. Untuk inverter ini bisa ditingkatkan lagi dayanya. Ini maksimal 1000 watt. Bukan trafo yang ini trafo, tapi di sana pakai trafo yang 2 kVA X UPS APC. Nah, untuk meningkatkan daya inverter ini kita bisa meningkatkan 48 volt input tegangan DC nya supaya daya output dari trafonya lebih besar lagi. Namun perubahannya di sini dikasih resistor 5 watt sebelum step down dengan nilai 39 ohm. Jadi arus 48 volt bisa diturunkan, menurunkan. Kemudian ini step down-nya hanya mampu 36 volt. Ini DC out-nya 0 volt sampai maksimal, sampai sesuai dengan input DC-nya. Bisa diadjust di trim potnya 1 volt, 2 volt, 3 volt. Namun kita setting karena di sini bebannya adalah IC regulator 12 volt dan 5 volt. Kita setting nanti ini 13 volt saja supaya lebih tinggi daripada 12 volt. Sebab ini butuh inputan 13 volt, keluarnya 12 volt dan 5 volt supaya stabil. Demikian penjelasan dari saya cara-cara servis inverter rakitan EGS 002 Pursenwave. Belum final, nanti kita tes nyala baru video kita akan closing. Kita coba tes nyala dulu. Ini ada MOSFET yang perlu diganti, nomor 3 ini. Gimana cara menggantinya? Kita lihat, sangat mudah. Kita ambil obeng min atau plus. Nah, ini di sini ada kepala mur. Kita putar. Ini sudah saya ganti. Ini yang rusak, ini yang baru. Coba kita pasang EGS 002 nya. Setelah itu nanti kita hubungkan ke arus DC. Coba agak gelap. Sudah pas center. Sudah pas kaki soketnya. Kita hubungkan dengan ke aki. Terus kita nyalakan powernya. Nah, ini untuk resistor 5 watt ini belum dipakai karena saya pakai aki 12 volt untuk trial percobaan. Nanti jika sudah nyala kita akan gunakan aki 24 bukan ya, dengan sistem 24 volt. Siap. Coba perhatikan. Ini MOSFET-nya sudah normal semua, saya ganti yang ini. Jika kita menggunakan MOSFET ini, kita bisa coba-coba sengaja rusakin inverter lagi pakai GSG yang tidak normal ini, karena mudah sekali menggantinya MOSFET hanya dengan sistem tanam. Kita perhatikan 1, 2, 3. Nah, sudah nyala. Tegangan naik 217, saya setting 217. 217 stabil. Demikianlah kali ini
trik-trik dari saya cara memperbaiki inverter, khususnya rakitan yang menggunakan MOSFET tipe N HY4008 3205 dan sejenisnya. Jika kalian memperhatikan dengan seksama, kalian bisa servis sendiri tanpa perlu bantuan saya, karena saya sendiri sangat sibuk menjual inverter ini, hanya memandu dari jauh. Ada sebagian yang sudah menyerah, kirim kembali ke saya perbaiki sampai selesai, kemudian saya kirim ke rumah pembeli. Dengan melihat video ini tidak usah coba berusaha sendiri dengan trik-trik yang saya ajarkan kepada Anda semua, supaya lebih efisiensi waktunya, sehingga kita semua diberikan kelancaran untuk menggunakan produk sendiri. Tidak perlu impor, karena inverter DC/AC itu sebuah rangkaian yang sederhana. Ini contoh servisan yang MOSFET-nya meledak. Karena ini tanam langsung, nanti kita akan trial menggunakan ini. Jika sudah nyala, nanti kita permainkan, kita tanam kembali. Maksud saya, tidak usah impor untuk barang sekecil ini, sesederhana ini rangkaiannya, dan mudah dicetak sendiri PCB-nya secara manual tanpa perlu JL PCB, karena ini sederhana sekali, bisa membuka lapangan pekerjaan, mengisi waktu luang kita di rumah. Jangan terlalu manja apa-apa, beli barang dengan impor. Mari kita buat sendiri. Segala hal apapun, otomotif, elektronik, hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Dan kelola hasil tambang sendiri, seperti nikel. Biji nikel banyak sekali di daerah Sulawesi. Kita buat sendiri menjadi baterai lithium. Kita harus belajar membuat teknologi membuat baterai lithium. Itulah pesan-pesan dari saya. Saya berada di lantai 3. Ini adalah ruang toko, sekaligus ruang servis di lantai 3 di toko saya, daerah Jakarta Timur. Ini koleksinya. Saya ada di lantai 3 di ruang yang terbuka, hanya ditutup dengan plastik vinil film. Sangat sejuk. Inilah tenaga surya yang saya pakai untuk servis. Kalau di rumah saya pakai tenaga surya 3000 WP dengan sistem PLTS tanpa baterai. Nah, saksikan di YouTube saya yang lain yang sudah saya upload videonya. Terima kasih kawan, sampai jumpa.